warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohimatul Aminah dari MAN 4 Ciamis. Untuk kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia di kelas 11 SMA atau MA. Sebelum mulai evaluasinya, alangkah baiknya kita harus berdoa dan jangan lupa untuk 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kita lanjut ke soal nomor 1. Simak baik-baik ya. Materi kali ini adalah teks prosedur. Cara membuat kopi hitam. Jika air sudah panas, masukkan bubuk kopi hitam ke dalam air. Panaskan 2 cangkir air dalam api sedang. Aduk hingga air mendidih. Tuangkan kopi ke salah satu mug yang sedang, lalu saringlah kopi ke mug yang lain. Siapkan saringan kopi dan 2 buah mug yang satu, dan lakukan berkali-kali sampai kopi hitam mengeluarkan busa. Dan siapkan cangkir dengan gula, lalu diaduk. Hias kopi dengan grain sesuka Anda. Rasa akan berbeda tergantung dengan selera. Nah, pertanyaannya, urutkan cara membuat kopi hitam yang benar. Adalah A, B, C, D, E. Silakan pilih sesuai dengan jawaban yang tepat pada teks sebelumnya. Untuk selanjutnya kita ke nomor 2. Masih materinya menggunakan materi teks prosedur. Di bawah ini yang merupakan struktur dari teks prosedur kompleks adalah A. Tujuan, langkah-langkah. B. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. C. Pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. D. Pembukaan, isi, dan penutup. E. Klasifikasi dan anggota. Silakan kalian pilih jawabannya yang paling tepat. Untuk soal nomor selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 juga masih menggunakan materi teks prosedur. 1. Berdoalah agar diberi kemudahan dalam mengerjakan soal. Yang kedua, periksalah lembar soal dan lembar jawaban untuk mengetahui kalau ada kekurangan atau kerusakan. 3. Tulislah nama dan nomor pada tempat yang sudah disediakan. 4. Bacalah petunjuk dan soal dengan cermat. 5. Kemudian kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Nah, itu untuk bacaannya di soal selanjutnya maksudnya. Untuk pertanyaannya, konjungsi yang digunakan pada kalimat nomor 4 menyatakan keterangan titik-titik. A. Syarat. B. Temporal. C. Pemilihan. D. Penambahan. E. Sebab. Silakan kalian pilih jawabannya yang paling benar dan paling tepat. Untuk selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 kita ke materi teks eksplanasi. Peristiwa yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berhubungan dengan titik-titik. A. Fenomena alam dan fenomena sosial. B. Fenomena budaya dan fenomena politik. C. Fenomena sosial dan fenomena politik. D. Fenomena alam dan fenomena ekonomi. E. Fenomena ekonomi dan fenomena sosial. Silakan kalian pilih jawabannya mengenai teks eksplanasi pada nomor 4. Kalian masih ingatkan, teks eksplanasi itu adalah peristiwa yang berhubungan dengan sesuatu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu langkah pertama yang harus diperhatikan dalam menyusun teks eksplanasi adalah A. Mengembangkan kerangka karangan. B. Menyusun kerangka karangan. C. Menentukan topik. D. Menentukan tujuan penulisan. E. Mengumpulkan data. Ayo, mana langkah-langkah ketika
kalian menyusun teks eksplanasi A, B, C, D, atau E. Silakan dipilih. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di bawah ini yang merupakan bukan ciri-ciri teks ceramah adalah titik-titik. A. Biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. B. Menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. C. Ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar berupa dialog tanya jawab dan diskusi. D. Ceramah dapat disajikan menggunakan alat bantu. E. Pendengar atau audiensi merupakan penerima uraian. Ayo, mana yang tidak atau yang bukan ciri-ciri teks ceramah? Kita ke soal selanjutnya. Berikut ini hal yang tidak diperlukan oleh seorang penceramah dalam berceramah atau ketika sedang berceramah, yaitu atau adalah titik-titik. A. Instansi. B. Ekspresi. C. Artikulasi. D. Materi. E. Persiapan. Manakah yang tidak diperlukan? Kita ke soal selanjutnya. Masih konsentrasi ya untuk soal selanjutnya. Soal nomor 7. Soal nomor 7 berupa wacana. Gelap, hitam pekat, tiada cahaya, itulah pemandangan yang selalu menemani di setiap hari. Memang tidak mudah terlahir sebagai seorang yang tidak memiliki penglihatan, terbiasa dengan kegelapan yang mencekam, tanpa celah bagi cahaya untuk masuk. Aku benci keadaan ini, aku benci terlahir seperti ini. Ada banyak hal yang ingin kulakukan, banyak hal yang ingin kucoba, tetapi kekuranganku ini selalu menghambatku, selalu menghalangiku dari mencapai apa yang aku inginkan. Ya, pertanyaan untuk cerpen atau penggalan cerpen berikut ini yaitu, cerpen tersebut menceritakan atau bercerita tentang A. Tunarungu. B. Tuna aksara. C. Tunanetra. D. Anak cerdas. E. Orang mengeluh. Untuk pertanyaan selanjutnya masih tentang cerpen yang tadi dibacakan. Pertanyaannya adalah, nilai yang terkandung dalam teks tersebut adalah A. Moral. B. Nilai sosial. C. Nilai budaya. D. Nilai pendidikan. E. Nilai estetika. Ya, untuk selanjutnya masih tentang cerpen. Pengertian tunanetra pada kutipan cerpen tersebut adalah A. Tidak dapat mendengar. B. Tidak bisa bicara. C. Tidak bisa melihat. D. Tidak bisa berjalan. E. Kesulitan mengucapkan kata atau huruf R. Silakan kalian pilih jawabannya, sesuaikan dengan teks cerpen yang tadi pada nomor sebelumnya. Demikian materi evaluasi kali ini. Ibu tunggu jawabannya atau saya tunggu jawabannya. Nanti kita akan bahas jawabannya pada materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Nah,
maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya, semoga penilaian akhir semester yang akan kalian hadapi dipermudah dan mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih.